warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batur yang akan memberikan informasi terkini, terbaru dan terpercaya untuk kita bersama. Baik, kali ini kan kita bahas mengenai soal dan juga pembahasan lengkap 3K tahun 2021. Ini dikhususkan kepada teman-teman yang akan berjuang di tahap kedua P3K Guru Pendidikan Agama Islam. Jadi ini ada gambaran soalnya Al-Quran Hadis semester 1 kelas 12. Tidak berlama-lama teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Soal nomor 20. Mamin muslimin yaqrisu warsan yazra'u zar'an fayakulu minhu tayarun aw insanu aw bahimatun ila kana lahu bi shadaqah. Jadi maksud dari ayat hadis di atas adalah apa saja tanaman yang kita tanam akan dimakan burung atau hewan ternak. B. Jika hasil tanaman kita dimakan burung atau hewan, maka itu menjadi sedekah. C. Orang muslim harus menanam tanaman agar menjadi sedekah. D. Jika ada burung atau hewan ternak, maka bisa kita jadikan sedekah. E. Apa saja sedekah kita, maka bisa kita jadikan tanaman di surga. Jawaban yang tepat menurut hadis ini adalah yang B. Kenapa yang B? Kita lihat di hadis ini, di mana dikatakan berkaitan dengan tanaman yang kau tanam lalu dimakan manusia ataupun hewan adalah sedekah. Di mana sabda Rasulullah, "Mami muslimin yaqrisu gharsa aw yazra'u zar'an fa yakulu minhu tayrun aw insanu aw bahimatun ila kana lahu bihi shadaqatun." Tidaklah seorang muslim menanam tanaman dan menabur benih kemudian dimakan burung atau manusia atau hewan, kecuali itu menjadi sedekah baginya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Sudah jelas ini hadisnya adalah hadis sahih. Jadi apapun yang kita tanam teman-teman, buah-buahan, baik itu tanaman padi, tanaman jagung, tanaman ubi dan lain sebagainya, seandainya ada orang yang binatang atau hewan yang mengambilnya, contohnya burung, monyet, atau binatang-binatang lainnya, itu adalah sedekah ya. Kalau diambilnya itu bagian dari sedekah dari kita untuk mereka. Jadi jangan juga kita membunuhnya ya, itu yang kita sesalkan. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Baik, selanjutnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, sedekah dengan selain harta yang kebaikannya dirasakan manusia merupakan sedekah kepada mereka. Bisa jadi sedekah selain harta lebih baik daripada sedekah dengan harta. Sedekah ini misalnya berbentuk memakul dan menukar, karena kedua perbuatan tersebut adalah ajakan untuk taat kepada Allah dan melarang dari bermaksiat kepadanya. Jadi sedekah ini sudah jelas ya, lebih baik daripada sedekah dengan harta. Begitu juga mengajarkan ilmu yang bermanfaat, membaca Quran, menghilangkan gangguan dari jalan, berusaha memberikan manfaat kepada orang lain, menghindarkan mereka dari bahaya, mendoakan kaum muslimin dan minta ampun untuk mereka. Nah, itulah berkaitan soal nomor 20. Baiklah teman-teman, soal berikutnya, soal nomor 21. Apa arti kalimat baris bawah ini? Wada'uhu khaufan wa ta'ama. Berdoalah kepadanya dengan khusyuk dan tawaduk, di khawatir dan harapan, yaitu makna dan toma. D. Tenang dan sabar. E. Sabar dan ridha. Jadi sesuai dengan ayat ini, itu adalah yang B. Kenapa yang B? Khawatir dan harapan. Kita lihat pembahasannya. Dimana sesuai dengan surah Al-Anfal ayat 56 mengatakan, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khaufan wa ta'ama'ah. Ini dia, wada'uhu khaufan wa ta'ama'ah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Mana artinya, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sudah Allah memperbaiki dan berdoa padanya dengan rasa takut, tidak akan terima. Jadi rasa khawatir kita, rasa takut kita, seandainya doa kita itu tidak dikabulkan, dan juga penuh harapan. Penuh harapan ini maksudnya berharap Allah mengabulkan doa kita dan menjaga doa yang apa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat demikian ya. Jadi jawaban tepat adalah yang B, rasa khawatir dan penuh harapan. Mana sesuai tafsirnya ini dari Kementerian Agama Saudi Arabia,
Dan jangan kalian melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi dengan cara apapun dari macam-macam kerusakan, setelah Allah memperbaikinya dengan pengutusan para rasul dan memakmurkannya dengan amal ketaatan kepada Allah, dan berdoa kepadanya dengan keikhlasan doa batinnya, dengan diiringi rasa takut terhadap siksanya dan berharap akan pahalanya. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat demikian. Ya, takut akan ibadah kita itu dia terima Allah. Alias nanti kita akan mendapatkan siksa itu khawatir, ya, berasa takut. Kelas selanjutnya soal nomor 22 teman-teman. Lanjutkan potongan ayat berikutnya. Kazalika roh rijul mauta la'alakum. Sambungannya apa? A. Yaskurun. B. Muhsinin. C. Taflihun. D. Tashkurun. E. Tazkarun. Mana yang tepat ini sambungan ayatnya teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang E. Tazkarun. Tazkarun. Kenapa tazkarun teman-teman? Kita lihat di potongan ayat berikut ini, surah Al-A'raf tempat yang tertinggi, surat yang ke-7 ayat 57 ya. Walladzi yursilur riyaha busran baina yaday rahmati hatta iza aqallat sahaban siqalan suqanahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamara kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Ini sambungannya tazakkarun ya, dalam surah Al-A'raf. Di mana artinya di sini dialah meniupkan angin sebagai pemaka bergembira mendahului kedatangan rahmatnya. Oke, kita akan sambung ke ayat nomor berikutnya teman-teman. Jadi yang tepat jawabannya itu adalah yang tazkarun. Soal nomor 3, ini dia. Terjemahkan potongan ayat bergarba ini. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa. Katakan A. Jadikanlah khalifah di muka bumi. B. Jadikan bumi sebagai ladang amal. C. Bumi adalah tempat wisata. D. Berjalanlah kalian di bumi. E. Berdiamlah kalian di bumi. Jadi ayat ini kalau memotong ayatnya qusur fil ardi, apa maksudnya? Yaitunya adalah D. Berjalanlah kalian di muka bumi ini. Berapa yang kita lihat di dalam surah Ar-Rum ayat 42. Qusir fil ardi. Ini dia. Mana artinya adakanlah perjalanan muka ini. Jalanlah di muka bumi ini. Kemudian kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Perhatikan bagaimana kesudahan orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang yang bersekutukan Allah. Jadi Allah menyuruh kita untuk melakukan perjalanan ke bumi ini. Kemudian kita memperhatikannya, apa aja kejadian di muka bumi ini, ya, siapa yang menciptakan ini semua, itu kita perlu renungkan. Dengan kita bisa memperhatikan setelah Allah ciptakan di alam semesta ini, pasti kan ada rasa syukur dan rasa takut kita akan siksanya nanti setelah kita mati. Itulah soal teman-teman. Jadi jawabannya adalah berjalanlah di muka bumi ini. Baik, selanjutnya soal berikutnya, soal nomor 24 teman-teman. Lanjutkan potongan ayat ini. Kana akibatul ladina min qablikum kana aktsaruhum. Apa sambungannya? A. Musyrikin. B. La'allakum tazakkarun. C. Minal muhsinin. D. Musyrikun. D. Tazakkarun. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa? Kita lihat ya, musyrikin jawabannya. Ini dia. Uziru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Ini sebenarnya ya. Oke. Ini sama dengan soal Roma yang 42 tadi ya, di soal yang sebelumnya teman-teman. Oke. Jadi jawabannya adalah musyrikin. Yaitu jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal nomor berikutnya, soal nomor 25. Tujuan Allah menurunkan musibah di Indonesia. Seperti dalam surah Ar-Rum. Nah, potongan ini la'allahum yarji'un. Agar apa? A. Agar Allah mengazab mereka. B. Agar manusia tidak lalai. C. Agar manusia kembali ke jalan yang benar. D. Agar Allah menurunkan siksa yang pedih. E. Agar manusia lebih berhati-hati dalam menjaga alam. Jawaban yang tepat sesuai dengan surah Rum ayat 41 adalah C. Agar manusia kembali ke jalan yang benar. Kita lihat surah Rum ayat 41.
Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziraqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Tampak kerusakan di darat di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi jawabannya teman. Oke, soal nomor 25. Lanjut. Soal nomor 26. Wa walladzi yursilur riyaha busyra baina yaday rahmati. Jadi ayat ini menerangkan bahwa salah satu fungsi angin adalah A. Memberi pelajaran melalui topan dan puting beliung. B. Mengurangi hawa panas dan mendung. C. Media bagi tumbuhan dan penyerbukan. D. Menggiring awan yang mengandung butiran air hujan. E. Menggiring perahu layar di batera menuju pelabuhan. Jawaban yang tepat di sini sesuai ayatnya. Fungsi angin adalah yang D. Menggiring awan yang mengandung butiran air hujan. Kenapa yang D? Lihat di dalam surat berikut ini. Wa walladzi yursilur riyaha busran baina yaday rahmati. Ini sampai sini tadi ya. Hatta iza qallat sahaban fi qalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bil ma fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Ini dialah meniupkan angin. Fungsinya adalah sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat, yaitunya adalah hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung. Jadi fungsi angin itu adalah membawa awan itu mengarahkan ke tempat atau daerah yang tandus, yaitu mendungnya itu menghasilkan butiran-butiran hujan. Disitulah nanti pas di awan mendung itu akan diturunkan butiran-butiran hujan ke daerah-daerah tersebut. Itulah fungsi angin dalam ayat surat ini. Jadi yang tepat adalah yang tadi, yaitu D. Mengiring awan yang mengandung butiran air hujan. Baiklah, soal berikutnya teman-teman, soal nomor 27. Asbabun nuzul Baqarah ayat 204 berkaitan perbuatan seorang munafik yang bernama. Jadi siapa yang perbuatan yang atau seorang yang munafik di surat Al-Baqarah ayat 204 ini? A. Al-Ana bin Syarik, B. Anas bin Jahim, C. Abdullah bin Sabah, D. Abdullah bin Zaid, E. Abdullah bin Ubay. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa A? Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi may ya'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbi waddul khisam. Mana artinya? Di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Jadi di luarnya kelihatan Islam, tapi dalam hatinya adalah orang kafir. Jadi itu arti ciri orang munafik. Apabila dia berjanji, dia berdusta. Apabila dia diberikan amanah, dia berkhianat. Dan sebagainya. Ada 3 ya. Dimana menurut tafsirannya Allah mengabarkan bahwa sebagian orang munafik jika berbicara, ini dia membuat takjub mendengar dengan ucapan karena sebab kefasihan dan keindahan bahasa, akan tetapi Allah mengabarkan di hati mereka terdapat kebohongan baik antara lisan dan keyakinan. Bahkan orang-orang munafik adalah musuh Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Dia adalah seorang munafik yang bernama Al-Ana bin Syarik. Jadi yang A dia ucapannya sangat manis di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia bersumpah bahwa dirinya seorang mukmin dan mencintai beliau, sehingga beliau mendekatkan orang tersebut dengan majelis beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala mendustakannya. Orang tersebut seperti yang dijelaskan pada ayat selanjutnya, pernah melewati tanaman dan beberapa ekor keledai milik sebagian kaum muslimin. Lalu tanaman itu dibakarnya dan keledai-keledai itu disembelihnya pada malam hari. Masya Allah. Ya, dengan kemunafikannya di tengah malam dia bekerja, ya, membantai atau membakarnya tanaman orang, kemudian keledainya disembelihnya. Nauzubillah. Itulah kekejaman Al-Ahnas bin Syarik. Oke, lanjut soal berikutnya, soal yang ke-28. Dalam surat An-Nisa ayat 145 ini teman-teman, dijelaskan bahwa tempat orang munafik di akhirat adalah A. Neraka yang paling atas, B. Neraka paling tengah, C. Neraka paling bawah, D. Neraka yang paling panas, E. Neraka yang paling dingin. Jadi sesuai dengan surah An-Nisa ayat 145, yang tepat adalah
Yang C, neraka yang paling bawah. Kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang yang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka. Jadi tempatnya adalah paling bawah di neraka. Oke. Lanjut soal berikutnya teman-teman. Soal nomor 29. Linukhya bihi baldatum maitah. Satu fungsi yang diturunkan hujan adalah A. menyuburkan tanah yang tandus, B. hidupkan orang yang telah mati, C. mengaliri sungai yang kering, D. menyejukkan udara yang panas, E. mengairi sawah yang kering. Sudah jelas di dalam surah ayat 22 tadi teman-teman, 42 ya. Jawabannya adalah A. Kenapa? Kita lihat. Ini dia. Wa walladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmah hatta iza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fanzalna bil ma' faqrajna bihi min kulli thamarah kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Jadi fungsi hujan di sini kita baca yaitu adalah untuk menyuburkan suatu daerah atau tempat-tempat yang tandus. Jadi ketika turunnya hujan, maka disebabkanlah muncul berbagai macam buah-buahan. Maka itulah fungsi dari air hujan dan angin teman-teman. Mungkin itu saja pembahasan kita di soal ini teman-teman. Semester 1 kelas 12 Al-Quran Hadis. Mudah-mudahan ini sebagai gambaran dan juga pedoman bagi teman-teman mengikuti tes pendidikan agama Islam di tahap kedua ini. Mudah-mudahan kami doakan semoga teman-teman lulus menjadi certifikat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja semua teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.